sebenarnya nggak liar sih. Emang kalian pernah lihat aku keluar malam? Ini keluar malam. Iya, ini buat ngerjain tugas. Wah, jadi ini tugas. Oh ini tugas. Jangan dulu jadi bukan. Iya, Mas. Nanti potong ya. Halo guys, selamat datang di Ora Obrolan random anak kos. Oke, di sini saya Putri sebagai moderator. Nah, kalian ini siapa sih? Saya Yanti, narasumber 1. Kalau saya sebagai enggak. Aman. Enggak bercanda. Ulang. Udah. Kita tutup Enggak, aja ini ya. aku Nina sebagai Oke. narasumber yang paling gitu guys. Oke. Untuk introduksinya nih, kalian mau nyanyi nggak? Sedikit aja. Boleh. sedikit aja. Kebetulan suara saya kayak bagus banget. Oh iya. Mau request lagu apa? Sony. Terserah kamu aja. Sony. Kayaknya saya diwakilin sama Mbak Nina aja deh. Oke. Serak bahasa Ayo. soalnya. Kok saya? Cepatlah. Apa? Ayo, nyanyi aja. Nyanyi apa? terserah. Apa ya? Request. Males sekali aku berpikir. Nina Bobo. Jangan nyanyi itu lah. Udah, lanjut aja. Nggak bisa. Mulai. Kita bukan telah lama. Udah cukup. Mulai waktu-waktu. Cukup. Oke. Di sini aku tuh lagi pusing banget tau gak sih guys? Apa sih? Kalian nggak pusing? Enggak. Ya udah sih. Oke. Serius. Jadi aku tuh nih kayak pengen tips dari kalian nih. Aku kan insomnia. Insomnia, Mbak. Iya kan? Amnesia. Katanya anak kesehatan, kok udah aja nggak tahu. Kok kamu tahu aku anak kesehatan? Emang Kita kan bestie. Oke. Kamu siapa? Kamu Dengerin siapa? aku. Aku amnesia. Lanjut. Udah. Fokus, Oke. oke? Acara podcast bukan ASMR. Please deh. Oke. Ya gimana tipsnya? Aku kan mau nanya. Tips apa? Belalang kumbang. Tips biar tidur cepat. Oh alah, itu mah gampang kali. Gimana sih? Pertama tuh kita harus rajin olahraga, makan makanan yang sehat. Terus cuma itu aja sih yang aku tahu. Oke, kalau kamu Saya tidurnya nggak cukup. Nah tapi gimana kita mau olahraga? Kita nih masuk kuliah dari jam 8 Sampai jam selesai jam 6. Oh, jadi ini tentang keluh kesah anak. anak bukan kuliah. anak kuliahnya. kita kan dibilangnya ya anak kuliah itu sebagai pengangguran dengan gaya selama 4 tahun. Wah, nggak ngerti aja dia gimana pusingnya bikin laporan praktikum yang ngomong itu. Wah. Ini kan aku mau No. cari tips ya. Kenapa kalian bahas yang lain? Oke. Serius dong, serius. Serius. Oke, Tips jadi dari kamu. tips yang pertama seperti yang saya bilang tadi ya Mbak, kita tuh harus rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan juga kita tuh tidak boleh terlalu banyak pikiran. Kayak kan zaman sekarang itu kayak banyak banget ya pemikiran kita nih tentang omongan orang, terus juga tentang kuliah kita, tentang masa depan juga. Jadi lebih baik kita menjalani aja dengan sepenuh hati, jangan terlalu memikirkan, apalagi kayak memikirkan tugas terus praktikum. Itu sih emang harus dijalankan ya, tapi jangan terlalu menjadikan beban yang sangat berlebihan lah. Lewat udah serius banget lah itu tadi. Tut. Emang kamu nerapin? Ngasih aku tips nih, kamu nerapin sendiri nggak? Kan cuma minta tips ya dia ya. Ya, Kan saya harus cuma ada bukti nah. Nah saya kebetulan nih S1 Mbak, jadi kebanyakan teori. Sombong banget. Sombong Emang udah S1? Kebanyakan teori. Saya diajarkan kebanyakan teori, bukannya D3 yang banyak praktik. Jangan singgung-singgung kuliah ya. Jangan singgung-singgung. Nah, emang kan kalau terapan no. itu kayak banyak penerapannya secara langsung. Nah, kalau kita kan lebih banyak ke teorinya. Nah, nanti kalau kita udah lulus nih terus mengambil yang lebih tinggi, baru kita kebanyakan untuk praktiknya. Jadi sekarang yang saya tahu tuh cuma teorinya aja. Oke. Nah, saya juga
mau nerapin nih, tapi banyak kali halangannya. Kenapa tuh? Nah, mau olahraga nih tapi bangunnya selalu kesiangan. Suruh Aduh. siapa? Kalau gitu terapin lah biar nggak kesiangan. Tidur cepat kan biasanya bangun lebih pagi. Iya tuh, ada Iya. alarm juga nah. Ah, Tapi alarmku kecil alarmnya kali. dia yang pasang alarm, ibu kos yang bangun sumpah. Bener lah, bener. Serius. Lanjut sama Nina, nah. Lanjut aja, kamu gimana? Itu tipsnya kurang sih menurut aku. Coba kamu yang lebih lengkap, siapa tahu nih. Menurut saya nih, Ada juga. Mohon maaf ya. menurut saya ya, menurut jurnal kesehatan Nina Cynthia Volume Dapat dari mana tuh Volume jurnalnya? 1 nomor 3. Oh, bagi dong jurnalnya. Aku nih lagi butuh jurnal juga tentang kesehatan. Jangan pikirin jurnal. Jadi ya menurut saya sih nyari di Google ya. Jadi 45 menit atau 30 menit sebelum tidur itu kita tuh lepas banget dari HP. Jadi cuma mandang langit-langit, cuma Oh, bisa sampai halu juga nggak? bener banget. Oh, Emang kalian nggak malu? aku halu sih. Ya ngehalu lah, kalau nggak ngehalu nggak bisa tidur. Oh. Halo apa jadi sorry. Nggak, biasanya aku ngehalunya kayak makan makanan enak, terus ya Oh, itulah iya. ngehaluku. Terus jadi orang kaya. Wih, aku pun suka jadi orang kaya. Nah itulah ngehaluku. Kalau aku nggak harus sih, insya Allah. Lanjut lah. Lanjut sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sampai halu. Sampai halu. Terus nanti setelah mau tidur itu biasakan jangan minum minuman bersoda gitu sebelum tidur. Kalau bisa sih minuman-minuman yang susu bisa. Kalau siangnya boleh dong minum minuman bersoda. Suka-suka kamu dong. Oh, berarti paginya kopi boleh? Boleh. Kopi nggak boleh, itu menurut jurnal yang saya baca, yang sebelum kita masukkan roti kayak atau pokoknya makanan berat lah ke dalam perut kita. Kalau kita minum kopi langsung bangun-bangun kan gak sehat, Mbak. Emang iya. Iya sih, aku belum nerapin. Nanti aku coba dulu deh. Boleh. Ngomong-ngomong tentang kopi nih, emang pernah ngopi pagi-pagi? Aku sih enggak, soalnya aku nggak minum kopi. Aku juga nggak minum kopi. Sama sih. Aku minum kenyataan aja ya nggak. Waduh, ini bukan sesi curhat ya. Oke. Oke lanjut. Oke. Gak jelas banget sumpah. Nah kan tadi udah ditanyain ya kita ya. Oke. Dari mbaknya sendiri dong, harus Apa? dong. Mbaknya ini udah nerapin pola tips tidur sehat belum? Tidur Belum lah. cepat. Kan aku Ya, nanya Enggak, kalian. gini deh. Mbaknya kalau tidur polanya terjaga nggak? Ngapain dijaganya nggak? Kalau Iya tidur kan? aja. Iya, kabur juga juga. Enggak sih. Aku selalu tidur tengah malam gitu. Sama amnesia kita. Berarti nggak cocok lah aku nanya tips ke kalian ya. Iya, Nggak ada gunanya. Ngapain juga kalian kamu nanya tips ke Iya kita? kan. Nah, kalau tips ini deh, makanan-makanan sehat kan kalian nih anak kos ya. Makanan sehat. Kalian ini udah sehat belum nggak sih? Ayam geprek. Nggak ada gitu selain ayam geprek. Oh, ayam geprek sehat loh. Siapa yang bilang ayam geprek gak sehat? Selain itu deh, Lotek. ini jadi promosi makanan. Kalau kamu? Apa? Makan makanan sehat. Yes. Oh, kalau menurut saya makan makanan sehat itu ya harus ada buahnya, harus ada apa ya? Kayak sinetron. Iya, tua banget. Gak tahu lah, Mbak. Buah dan sayur ya. Lotek, tomat, bayam. Oh, makan makanan sehat itu harus ada 5 sempurnanya. Apa empat coba? sehatnya. Coba apa Coba empat sehat lima sebutin. sempurna? 1. Ya, ada daging, Oke, kemudian 2, sayur, 3. kemudian ada itu karbohidrat, kemudian itu kan ngasih ya, Iya. atau bisa ganti kentang atau apalah yang ada mengandung itu. Terus apalagi ya, ikan. Terus ada apa lagi? Udah saya sebutin berapa tadi? Aduh, aku lupa. Mungkin 4 ya. 4 kayaknya ya. 1 lagi dong. Telur. Telur bukan masuk anu ya? Telur protein. Iya, telur protein.
Ya kan 5 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Tadi bukannya udah disebut. Satu lagi susu. Ya, susu. Ya, susu. Apa sih? Pusing banget. Tapi selama ngekos nih ya, kayak mungkin makanan sehat itu mungkin kita makan, tapi kayak nggak nafsu karena lebih kebayang-bayang sama makanan rumah nggak sih? Iya. Lebih ke homesick. Kita nggak Homesick teratur juga enggak nggak tuh, sih ngomongnya makan. jangan homesick, kenapa? Kangen gitu. Ya kangen. Kangen. Rindu. Miss you. Sudah. Apa ya? Tapi kalau ngomong-ngomong makanan rumah terus kita homesick nih ya, kangen. Awal-awal kalian ngekos gimana sih kalian? Aku Mentalnya keguncang nggak? Wih. Aku sampai sakit 3 hari. Biasa aja. Kan dia nggak kangen keluarga sih Iya menurut sumpah, aku. ini sih bulang ini. Biasa aja. Al, anak liar. Aku tuh sebenarnya nggak liar sih. Emang kalian pernah lihat aku keluar malam? Ini keluar malam. Iya, ini buat ngerjain tugas. Wah, jadi ini tugas. Oh ini tugas. Jangan dulu udah buka-buka. Jadi Terus nanti potong ya. Siapa yang edit? Lanjut. Ladies and gentlemen, bagaimana cara Anda untuk menjaga kesehatan mental Anda? Kesehatan mentalku pun terganggu. Salah memang gak sih? Udah deh. Tapi memang sih bener. Iya. Awal-awal ngekos itu kayak keguncang banget, kayak dari awal dimanja-manja gitu ya. Makan, tinggal makan, bangun tidur, nggak usah mikirin besok nanti mau makan apa gitu kan. Nyuci, mau make baju tinggal make. Wah, anak dimanja sekali ya. Bukan lebih dimanja sih, tapi lebih ke ya tau lah kalau anak sendiri Oke, sama oke, mama oke, gimana, oke. ya kan. Kok kamu diam aja sih? Aku. Nyembrung lah. Ya, Aku mah biasa aja, kan emang dari rumah aku udah jauh. Maksud aku nggak terlalu sering sama keluargaku. Sering beraktivitas di luar. Pulang untuk tidur. Pergi pagi pulang malam. aku udah pagi pulang kalian malam. Kalian sering olahraga nggak sih? Enggak. Enggak. Kan kita jurusan kesehatan ya, kuliah jurusan kesehatan dan basic di Di Astagfirullahaladzim. jurusan. Di jurusan kami itu mengharuskan kita ini berolahraga. Harus Jadi banget ya. praktikum kita olahraga. Jadi kita olahraganya banget ya. olahraganya pas praktikum. Soalnya kita kan memang lebih banyak kan kita jurusannya itu. Jadi kita kayak ada yang di rumah sakit, ada yang langsung di lapangan. Jadi kalau kita nggak langsung praktik, nanti kita nggak bisa memberikan apa ya, kayak pemaparan gimana rasanya orang kayak gini, gimana rasa orang kayak gitu. Soalnya Ya kayak gini tuh gimana, gitu tuh gimana? ya misalnya ada orang yang kayak gimana ya, habis olahraga misalnya kan main bola. Nah nanti kalau sebelum orang main bola itu kan kita harus mengecek kesehatannya dulu kan, cocok nggak nih dia terjun ke lapangan atau enggak. Nah nanti sebelumnya kita pas itu kan dicek dulu nantinya. Nah kalau kita nggak langsung praktik di lapangan mana bisa kita tahu. Terjun payung. Enggak. Aku paham. Karena kita seprodi ya. Emang Enggak, aku eh. enggak? Iya, kamu seprodi ya. Aduh, emang kita pernah ketemu? Emang Kamu kita siapa? Kenalan dulu. kenal? Siapa namamu? Nina. Oh iya, tadi kan udah di awal. Angela. Angela. Laura. Sudah cukup. Aku sih Ustazah Oki ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Ya. kita tadi bahas apa sih? Olahraga coba. Oh, olahraga. Aku sebenarnya rajin olahraga sebelum kenal kalian. Kan kita sebelah kamar. Sebelum kenal kalian ya. Oh gitu. Tapi sekarang jadi pemalas. Kenapa tuh? Banyak pikiran. Oh Nah, berarti mentalnya keguncang nggak? Iya, butuh psikolog aku ini. kayak nih, kan banyak lagi di era-era ini banyak yang bundir nih. Aduh, gimana tuh tanggapan kalian tuh? Soal Bundir. Iya. Yes. Itu sih balik ke diri kita masing-masing ya. Ya. Sebenarnya kan bunuh diri itu anjay. Coba. Nanti jangan kok jangan ini ya, nanti ditit gitu ya. Bisa nggak kayak
perempuan dikit gitu. Nah jelaskan. Jadi kalau ngomong tentang isu itu lebih ke diri kita masing-masing. Kadang orang itu sudah mikir kalau orang itu ngomongnya tuh enak aja, kayak ngapain sih kamu tuh kayak gitu, nggak Ya. perlu lah kamu kayak gitu. Tapi kita tuh nggak tahu apa yang mereka rasakan gitu. Tapi yang mereka lakuin itu juga nggak benar gitu. Gitu guys. Jadi tips and triknya biar nggak kayak gitu. Tetap waras aja sih, lebih terbuka nggak sih, lebih terbuka sama Tapi kan- keluarga, lebih terbuka sama teman gitu. Jadi kalau memang ada keluh kesah yang mau disampaikan, sampaikan aja. Tapi kan banyak yang jadi pendiam tuh, Introvert. apa sih? Oh ya, introvert. Nah, banyak yang kayak lebih baik aku pendem aja nih masalah daripada aku bilang gini gitu. Kalau dipendam ya gali lagi. Kamu Ya kebanyakan orang seperti itu tuh kayak kebanyakan yang ini ya, yang ada nggak cuma punya masalah di lingkungan dia, cuma di ini juga di rumahnya. Karena kayaknya yang paling banyak yang aku lihat tuh orang yang broken home deh, yang kayak gitu, yang nggak punya tempat cerita. Tapi kita nggak boleh menjudge gitu tahu. Ya kebanyakan ya dari sekitar kita, mereka tuh nggak punya tempat cerita dan juga ya nggak punya teman. Ya makanya jadi ditemenin gitu. Mungkin kita nggak tahu kalau misalnya nauzubillah min zalik teman kita mau ada niatan begitu, terus kita nggak tahu kalau dia ada niatan begitu ya. Jadi makanya sampai saat ini, mulai saat ini ribet banget. Mulai saat ini kita temenan ya. Emang enggak. Jadi tipsnya itu kayak lebih memperbanyak teman, memperbanyak relasi, memperbanyak teman, memperbanyak relasi, terus lebih terbuka sama Apalagi kalau keluarga. temannya banyak. Kalau ngomong tadi kan tentang mental nih, kesehatan kita mental. Betul. Hmm. Jujur, aku aja nggak sehat mental. Ya sebenarnya kayaknya nggak ada deh. Siapa yang sehat mentalnya? Cung, Saya. siapa yang sehat mentalnya Cung? Saya. Nah gitu, karena kan bukan dari pas ngekos doang sih, tapi pas dari rumah juga mungkin sudah keguncang gitu ya. Bukan gara-gara masalah keluarga atau pertemanan, tapi memang keadaan gitu gak sih, Terlalu kayak memikirkan masa depan. ekspektasi kita yang ketinggian, terus kita lebih Takut. Takut overthinking, nggak nggak tercapai. sesuai, benar nggak sesuai ekspektasi, terus kayak gimana ya biar ini tuh sesuai gitu. Kayak lebih mikirin, kayak kemarin tuh aku berapa kali ditolak PTN, terus sama mamaku juga dilarang untuk keluar kota gitu kan, jauh banget. Sedangkan aku ini dari kecil, dari orok sampai SMA nggak pernah pisah sama aku tidur sendiri itu SMP. Wow. Benar, aku tidur sendiri itu SMP. Jadi dari orok sampai SMP kelas 1 itu tidur bertiga sama mak sama bapakku. Memang anak pengganggu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak gitu. Terus tiba-tiba nekat. Aku memang kan dari dulu tuh, dari SMA kelas 1 memang pengen banget ngambil prodi ini, pengen banget kayak bersikukuh. Aku waktu itu udah pernah, bahkan aku udah diterima di PTN kotaku, cuma beda jurusan. Lewat ini ujian tulis. Betul. Seblak. Astagfirullah, seblak. Iya, Jangan makan ngomong seblak seblak tipsnya. nih. Dan tunggu dulu, aku belum selesai dulu. Oh, Kamu oke. hargain, nanti lah habis ini makan seblak. Lanjut. Apa Terima PTN. keterima PTN di kota aku lewat utul, cuma nggak kamil karena si kekeh banget. Kekeh ini siapa sih, sumpah. Ambil prodi ini ya. Pengen banget ambil prodi. Sebenarnya ada waktu itu di Surakarta, ada salah satu Yang kamu inginkan juga. perguruan tinggi di Surakarta, pengen banget itu. Cuma waktu itu daftar pertama itu nggak keterima, lewat jalur rapot nggak keterima, terus mau lewat jalur tulis. Nah jalur tulis itu aku salah tuh, harusnya pilihan dia itu kan pilihan pertama tuh, tapi yang pilihan pertama itu yang di kotaku itu, jadi keterimanya yang di kotaku, jadi yang di pilihan kedua ini udah nggak diganggu gugat lagi.
minum. Oh, itu Jadi- waktu PTN di sekolah itu ya? Bukan SNMPTN, bukan SNB. SBM. Waktu Ini ujian ribut tulis ya? Si Mama, SNB ujian tulis. si Mama. Walah, Iya, si beda berarti Mama. namanya. Poltekkes gitu. Terus SN nggak sih? SN itu raport, SB itu SNP itu. ujian tulis. Iya, SNP. PTN universitas. Oke, SBM. lanjut. Nah, aku si lanjut, Mama lanjut. nih ke Poltekkes. Oh iya. Apa sih garing banget semua. Iya kan aku iyain aja. Terus pas itu tuh keterima nih di kotaku itu kan. Terus kayak aku nggak mau, tapi mak aku udah lah, kalau mau nggak apa-apa gitu aja, nanti mama biayain sampai berapa magister lah, yang penting nggak perlu masa ini gitu. Tapi aku nyesel sekarang, aku nyesel. Kenapa? Ya karena nggak berpikir panjang. Biasa anak umur segitu abis lulus SMA pengen banget kenal dunia luar, terus pengen banget begitu. Jadi kayak yaudah nekat aja pergi ke sini gitu. Apa sih yang membuat mama nih akhirnya ngizinin kamu untuk keluar kota? Kan sebelumnya kekeh nih nggak ngizinin anak bontotnya buat keluar kota. Gimana gitu. bontot nggak tuh? Nekat, pasrah, percaya aja gitu. Kayak karena aku memang pengen banget ini, ya udah gimana lagi gitu. Terus alhamdulillah rezekinya di sini, ya udah semoga aja di sini juga lebih bagus lagi rezekinya. Semoga yang ketolak-tolak kemarin, yang kutolak dan ditolak kemarin itu lebih jadi gitu aja. Jadi gimana ya, pelajaran yang dapat kita ambil tuh, mental itu kita sendiri yang buat hancur, tapi kita sendiri yang ngobatin. Iya nggak sih? Percaya aja sama takdir tuh Iya, nih. percaya aja sama Tuhan. Terus kalau seiring berjalannya waktu juga kita akan kebiasa gitu. Akan kebiasa kalau kita ini hidup di dunia ini nggak harus melulu tentang orang tua, nggak harus bergantung terus sama orang tua. Berasa ceramah Ya, ya. bergantung sama orang lain ya kan. Iya, jadi kita tuh memang harus beradaptasi sama seluruh orang. Mungkin aku di sini tuh ya disuruh beradaptasi dengan orang-orang. Contohnya aku gitu kan. Ya, yang Lampung. Nah, jadi gimana sih tips-tips buat teman-teman yang introvert, yang nggak punya teman? Nah, jadi kan tadi kebanyakan orang-orang yang bunuh diri, Ditip. ya yang bunuh diri itu zaman sekarang kan kayak nggak punya ini ya, terlalu introvert, kayak memendam keinginan angannya yang memuncak gitu. Nah, kayak gimana sih tips-tips buat teman-teman itu supaya mereka lebih terbuka di lingkungannya gitu, biar mereka juga banyak teman. Itu tergantung orangnya nggak sih? Kayak dia tuh kalau nyaman sama kita tuh pasti dia bakalan cerita sendiri. Jadi kita kayak nggak usah memaksa gitu. Ya. Kalau dari segi aku ya, jujur aja aku ini ekstrovert. Aku suka beradaptasi dengan orang-orang, maksudnya aku gampang akrab Bergaul sama- lah. gampang Iya. bergaul. Tapi tips buat teman-teman itu, sebenarnya kalian itu bukan dijauhi. Coba aja kalian tuh mencoba hal baru, mencoba akrab sama teman-teman kalian. Coba untuk berbicara gitu ya. Betul. Betul. Gitu. Coba aja akrabin diri gitu aja sih. Kayak ya udah. Ya kalau nggak bisa akrabin diri. Bisa. Mungkin, Itu kamu nggak berpikir nggak bisa, itu karena persepsimu Ya kan sendiri. aku nanya santai, kalem bro. mungkin mereka itu cuma bisa Preman bisa- banget. mungkin mereka tuh cuma bisa berteman, tapi dia itu yang disapa duluan tipenya. Berarti Banyak orang kamu harus seperti mendekati yang introvert. Masalahnya aku nggak tahu siapa aja yang Aku introvert. sih. itu Hai. yang nggak sering Hai, Barbie. tapi biasanya orang-orang yang nggak sering ngomong di sekolah-sekolah ya atau dimanapun itu biasanya di belakang banyak omong, tapi sama pikirannya sendiri. Aku nih serius nih. Mau ngejudge nih aku nih. Tapi sama pikirin sendiri. Oke. Tapi memang benar sih.
aku aja ekstrovert nih. Bukannya aku menjudge diriku ekstrovert ya, tapi aku memang merasakan kalau aku tuh memang, mungkin orang-orang mikirnya aku ini so asik, tapi ya udah lah dia. Iya sih, memang so asik banget sih dia ya. Iya, Ya memang. kan sih? Ya sih, memang sih, ya ampun, nggak usah ditemenin. Jangan dong. Ya masa tetap temenin ya. Dia kan udah punya teman baru. Jangan di sini. Ya ampun. Oke, lanjut. Jangan ngomong masalah ini. Aduh. Apa tadi saya mana tadi? Kesehatan. Enggak. Jadi itu persepsimu sendiri kan. Jadi Mm-mm. kalau aku bukan menjudge diriku itu extrovert, tapi aku memang tipe orang yang pengen bergaul sama semua orang. Gitu. Pengen banyak pengalaman, banyak teman ya kan. Iya, jadi bisa bukannya semua orang aku temenin, enggak. Aku juga tipe orang yang pilih-pilih teman, tapi Pilih kasih nah. iya, aku tipe orang yang pilih-pilih teman, tapi kalau orang itu ngomong ke aku, ya kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu. Aku tipe orang yang kalau berteman yang ada yang ingin kita sampaikan nggak? Closing statement. Ada, kita akhiri saja. Closing statementmu anjay. Astagfirullahaladzim. Ya buat teman-teman di luar sana ya, atau juga buat kita tetap terus harus sehat mental, Bijak banget. sehat pikiran, juga sehat fisik, supaya semua keinginan kita bisa terwujud dan juga keinginan kedua orang tua kita bisa terwujud, dan kita Amin. bisa terus berusaha untuk menjadi kebanggaan keluarga. Semangat. Ya, kita tutup saja. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10.